Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Arnata Marani, NIM 43010220039. Saya dari Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai sholat untuk memenuhi mata kuliah fikih. Langsung saja. Pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat yang ada. Jenis-jenis sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat fardu atau sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib ini hukumnya harus dilakukan. Jika ditinggalkan maka akan dosa. Sholat fardu itu ada sholat lima waktu. Adapun waktu-waktunya yaitu ada sholat isya, sholat subuh, duhur, sholat asyar, dan sholat maghrib. Untuk waktu-waktunya sholat itu, waktu sholat isya dimulai saat hilangnya syafaq atau mega merah sampai setengah malam yang terakhir atau menjelang fajar. Sholat subuh dimulai saat terbit fajar sidik atau garis putih melintang dari utara ke selatan di kaki langit sebelah timur sampai matahari terbit dengan sempurna. Sholat duhur itu dimulai waktu tergelincirnya matahari dari pertengahan langit sampai bayang-bayang suatu benda itu sama panjangnya dengan yang aslinya. Dan sholat asar dimulai waktu bayang-bayang benda sama panjang dengan panjang aslinya sampai matahari belum menguning di waktu yang akan tenggelam. Sholat maghrib yaitu dimulai saat matahari tenggelam dengan sempurna dan berwarna kuning sampai hilangnya syafaq atau mega merah di kaki langit sebelah barat. Dan berikutnya ada sholat sunnah. Ini sholatnya ada banyak ya teman-teman, dan yang bisa aku cantumin hanya segini, yaitu ada sholat sunnah duha, yaitu yang dilaksanakan pada pagi hari sampai menjelang siang, menjelang duhur. Terus ada sholat tarawih yang dilaksanakan setelah isya sampai menjelang fajar. Dan juga sholat witir, ini untuk penutup sholat-sholat sunnah. Dan ada sholat rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dan atau sesudah sholat fardu. Terus setelah itu ada sholat tahajud, yaitu sholat yang dilakukan pada malam hari. Tapi syaratnya itu harus tidur dulu ya teman-teman. Terus ada sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat yang dilakukan waktu kita masuk ke masjid gitu. Terus ada sholat id, ya biasa kita lakukan pada waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di masjid bareng-bareng. Dan ada sholat mutlak, yaitu sholat yang tanpa ada niat apapun gitu. Dan untuk sholat yang belum kecantum, misal sholat Jumat, itu gimana teman-teman hukumnya? Untuk sholat Jumat sendiri, itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki, namun tidak diwajibkan untuk perempuan dan anak-anak. Koreksi lagi jika ada kesalahannya teman-teman. Setelah itu ada rukun sholat. Rukun sholat sendiri ada 13. Ada niat sholat, berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi kalau yang tidak mampu bisa duduk, dan misalnya tidak bisa duduk bisa berbaring. Terus ada takbiratul ihram setelahnya, lalu membaca surat Al-Fatihah, rukuk dan tumakninah, iktidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah, sujud di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, membaca salam, niat keluar dari sholat, serta tertib. Jadi untuk rukun sholat ini harus dilakukan secara berurutan. Dari itu, jika tidak dilaksanakan secara urut, maka tidak sah rukun sholatnya. Begitu ya. Kita lanjut lagi ke syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari najis baik badan, pakaian, dan tempat. Jadi sebelum kita sholat nih, kita harus yakinkan tubuh kita tuh bersih, baik badan, pakaian. Kalau perempuan kan mukena, sajadah, juga tempat ibadahnya juga ya. Terus menutup aurat. Untuk laki-laki sudah jelas batas auratnya tuh dari pusar sampai ke lutut, tapi untuk lebih sopannya tuh pakai baju yang panjang gitu. Terus kalau yang perempuan itu menutup semuanya
Yang terbuka tuh hanya wajah sama telapak tangan. Terus yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Sudah pasti ya teman-teman. Terus ada masuk waktu sholat. Terus paham atau tahu rukun sholat yang sebelumnya itu. Terus ada tidak menyakiti bagian antara rukun sholat dan sunnah. Jadi rukun sholat itu hukumnya benar-benar wajib harus ada di waktu sholat itu. Terus juga menjauhi hal yang membatalkan sholat. Itu ya teman-teman. Untuk syarat wajib sholat sendiri, yaitu ada beragama Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, serta sehat panca indera. Jadi bagi yang tidak berakal, misal orang gila, itu tidak diwajibkan untuk sholat. Dan juga yang ada kekurangan, misal buta, itu tidak diwajibkan juga untuk sholat karena mereka kan tidak tahu gerakan sholat seperti apa gitu kan. Begitu ya teman-teman. Lalu ada hal yang membatalkan sholat, yaitu dalam keadaan hadas besar dan kecil atau kecil, sebagian aurat terbuka saat sholat. Nah, yang bagian ini perlu diperhatikan buat yang perempuan ya teman-teman. Biasanya kan pakai mukena yang potongan. Nah, itu waktu takbiratul ihram itu bisa diperhatikan lagi untuk mukenanya, kalau bisa bawa pakaiannya panjang juga di dalamnya. Jadi waktu takbiratul ihram tuh kita tidak perlu khawatir untuk terbuka gitu. Tapi lebih bagusnya jika pakai yang mukena terusan. Terus juga untuk waktu sujud itu rawan sekali bagian kaki waktu sujud dan tahiyat ya terutama itu terbuka untuk bagian kakinya. Maka dari itu kita harus pakai mukena yang bisa diinjak oleh kaki kita sendiri gitu ya. Terus juga waktu memakai mukenanya dari segi wajah juga harus diperhatikan. Biasanya kan yang bagian sini kan masih kayak ke belakang sini. Nah, perlu kita ketahui bahwa mulai bawah sini tuh udah bukan muka, udah bukan bagian muka, jadi bisa dimajuin ya teman-teman. Dan juga rambutnya juga, karena kalau kelihatan selai saja itu bisa membatalkan sholat. Nah, gitu ya. Terus juga berbicara dengan sengaja itu juga nggak boleh ya. Terus banyak bergerak, gerakan di luar sholat yang dilakukan 3 kali secara berturut-turut. Itu maksudnya gimana? Misal kita kayak gatel gitu kan, misal rambut kita gatel, terus kita kayak nggak tahan dengan garuk. Nah, kita tuh bisa melakukan tuh, tapi jangan sampai 3 kali secara berturut-turut. Kayak 1, 2 gitu aja udah cukup. Nah, jadi kalau bisa tuh bener-bener ditahan gitu ya teman-teman. Terus ada makan dan minum, itu jelas dilarang. Meninggalkan salah satu rukun, kan tadi sebelumnya udah disebutkan rukunnya kan harus tertib juga. Jadi kalau meninggalkan salah satu saja itu sudah membatalkan sholat. Terus terdapat najis pada pakaian. Nah, untuk yang terdapat najis pada pakaian ini, kita semisal mau memakai, kita pastikan dulu nih udah bersih dari najis atau belum. Kalau udah bisa kita pakai. Tapi kalau ada najis, ya jangan dipakai lah ya teman-teman. Tapi gimana kasusnya kalau semisal kita waktu sholat tiba-tiba kejatuhan kotoran seperti cicak gitu. Kita kan udah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terkena najis. Nah, itu hukumnya nggak apa-apa teman-teman. Jadi kan kita kan udah berusaha waktu sebelum sholat dimulai kan kita kan udah meyakini, oh ini udah bersih, nggak najis. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah sholat kejatuhan kotoran cicak, itu nggak apa-apa ya teman-teman, lanjutin aja. Terus mengurangi rukun sholat, ini jelas batal. Karena tadi kan ada kata tertib, jadi harus dilakukan semuanya. Terus juga tertawa. Tertawa ini dilarang karena bisa mengurangi kekhusyukan dalam sholat, serta memiliki niat membatalkan sholat, itu jelas batal. Kita lanjut ke dalil sholat. Untuk dalil sholat tuh di Al-Quran ada banyak sekali ya teman-teman. Maka dari itu yang bisa saya sampaikan sedikit saja, yaitu dari surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila husyakil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh
Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan yang selanjutnya yaitu ada surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dari Quran surat An-Nisa ayat 103. Dan yang berikutnya yaitu ada surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu, kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, dari seluruh dalil sholat ini, kita bisa simpulkan bahwa perintah sholat itu langsung dari Al-Quran ya teman-teman, bukan dari Nabi. Jadi, Nabi itu hanya menyampaikan saja. Maka, sudah sepantasnya lah kita menyempurnakan ibadah kita, terutama ibadah sholat wajib. Karena hukumnya, yang wajib dan ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Kita lanjut, hikmah sholat. Sebenarnya kalau kita cari-cari dan kita rasakan sendiri, hikmah sholat itu sangat banyak sekali ya. Namun yang bisa saya simpulkan yaitu yang ada di sini. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan ketenangan lahir dan batin. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, sholat dalam membersihkan dan mencucikan jiwa. Yang terakhir yaitu sebab utama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, dan terima kasih telah menyimak presentasi saya dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.